Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Baru-baru ini di bulan Juni kita membaca di media sosial Indonesia suatu berita yang mengagetkan. Seorang nenek janda berusia 78 tahun dan sakit-sakitan, dia duduk di kursi roda, tiba-tiba dia kaget karena ketiga anak kandungnya menggugat dia soal harta warisan almarhum suaminya. Saudara, bukan ketiga anak kandung ini saja, tetapi cucu kandung dari nenek ini juga ikut menggugat nenek ini. Saudara, betapa sedih jika Anda sebagai orang tua merasakan di masa-masa tua seorang anak yang harusnya setia menjaga dan memelihara hidup kita, memperhatikan kita, membalas budi kita sebagai orang tua. Tapi pada akhir dari hidup kita sebagai orang tua, digugat oleh anak kandung bahkan cucu kandung sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akibat gugat-menggugat ini, hubungan orang tua, anak kandung, dan cucu kandung menjadi hancur. Hubungan kasih yang selama ini karena perebutan harta warisan menjadi berantakan sama sekali. Aib keluarga diumbar di media sosial. Saudara, bukankah justru di dalam penderitaan satu keluarga harusnya menyatakan kerukunan, berjalan bersama-sama menghadapi, menunjukkan kesetiaan satu dengan yang lain? Saudara, bukannya dalam satu masalah anggota keluarga masing-masing melarikan diri, saling membenarkan diri, dan saling membenci, akhirnya saling membunuh. Jika semua ini terjadi, siapa yang akan dirugikan? Semua, baik yang tergugat maupun yang menggugat, akan dirugikan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana orang percaya, seharusnya kita bersikap seperti apa jika kita dalam kehidupan ini mengalami hal-hal yang demikian? Saudara, Paulus di dalam kitab Roma menceritakan pengalamannya yang luar biasa. Bagaimana kisah kasih antara Allah dan manusia, kisah kasih antara manusia dan Allah harusnya terjalin setia sampai mati. Saudara, Paulus ingin mengungkapkan satu hal, bagaimana kasih Allah kepada manusia. Ketika manusia itu ada di dalam dosa, ada dalam penderitaan, ada sebagai hamba iblis, budak iblis, tapi Allah tetap setia, tidak meninggalkan kita. Yang pertama kita belajar dari Paulus bahwa kasih Allah pada manusia yang berdosa tidak terhingga. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, Allah tidak meninggalkan kita ketika kita masih dalam dosa, ketika hidup kita dalam perzinahan, ketika hidup kita sebagai seorang koruptor, sebagai orang munafik, sebagai seorang pengkhianat. Firman Tuhan mengatakan Allah tidak menyayangkan anaknya. Dia memberikan Kristus supaya sebagai Allah yang setia, Dia akan menunjukkan bahwa Dia tidak meninggalkan kita, meski kita dalam keadaan berdosa sekalipun. Saudara, inilah pengalaman Paulus yang dia tuliskan dalam kitab Roma. Sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang penganiaya jemaat Allah, Paulus merasakan betapa jijik dan berdosanya hidupnya. Tetapi Allah mengangkatnya menjadi seorang rasul, menjadi pemberita firman, menjadi kesaksian dalam hidupnya. Dan setelah dia berjumpa dengan Yesus, Paulus merasakan kasih setia Allah yang begitu besar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cara Allah menghibur orang berdosa dengan mengutus Kristus ke dalam dunia. Saudara, mengenai peristiwa
seorang nenek tadi harusnya di masa-masa penderitaannya, di masa-masa tuanya, seorang ibu seharusnya mendapat kasih setia lebih lagi dari anaknya. Tetapi tidak demikian. Padahal seorang ibu kasihnya tidaklah terbatas kepada anak-anaknya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, manusia selalu berebut harta warisan. Manusia untuk kesalahan kecil saja dalam keluarga akan saling membenci. Dan mereka akan berpisah seolah-olah tidak kenal satu dengan yang lain. Untuk hal ini kita harus bertobat. Kita belajar seperti Kristus. Kita belajar seperti Allah. Bahwa kita dulu manusia yang berdosa. Layak dihukum. Layak hidup kita dibuang. Tetapi Allah mengangkat kita lewat Yesus Kristus. Demikian juga kita harus lakukan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara yang kedua, Paulus ingin mengatakan bahwa Kristus jadi pembela kita selamanya. Inilah bentuk kesetiaan Allah, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 33 sampai 34. Mari kita baca. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Luar biasa, Allah begitu setia. Ketika ada orang-orang yang menggugat kita, anak-anaknya, ketika ada orang-orang yang ingin menghancurkan kita, kesetiaan Allah nyata. Allah mengutus Yesus sebagai pembela anak-anaknya. Amin, saudara. Paulus ingin mengungkapkan bahwa di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya menjadi orang Kristen yang baru, dia banyak ingin dihancurkan oleh orang-orang. Dia banyak ingin dibunuh, tapi dia merasakan kasih Allah. Kristus menjadi pembelanya. Berkali-kali Paulus luput dari bahaya. Berkali-kali Paulus luput dari hukuman mati. Karena memang belum waktunya Allah. Dan dia merasakan pembelaan Kristus yang luar biasa. Saudara, itulah kasih Kristus yang luar biasa. Bukan saja terjadi untuk Paulus, tapi juga untuk saudara dan saya. Betapa setianya Allah. Bahkan kita sekalipun yang mungkin sering melupakan Allah, dia tetap setia bagi kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika Allah setia, manusia seharusnya juga setia. Amin. Saudara, di dalam Amsal 20 ayat 6 firman Tuhan berkata demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara, setujukah Anda bahwa kesetiaan itu adalah barang yang langka? Jika seseorang mendapatkan barang yang langka, yang mahal, yang sulit ditemukan, orang itu akan berbahagia luar biasa. Jika saudara saat ini ingin berbahagia, jadilah setia. Saudara, bagaimana Paulus menggambarkan kesetiaan manusia yang sesungguhnya, yaitu di dalam Roma 88 ayat 35 sampai 36. Roma 8 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa kapan seseorang itu disebut setia pada Kristus? Bukan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar. Bukan segala sesuatu ketika ada dalam keadaan damai, dalam keadaan sehat. Tetapi justru Paulus ingin mengatakan ketika kita di dalam keadaan ketelanjangan, di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan, di situ kita diuji kesetiaan kita kepada Kristus. Sehingga Paulus mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bukan penderitaan dan penganiayaan. Bukan. Bahkan dalam bayang-bayang maut pun kita tidak boleh terpisah dari kasih Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus sudah merasakan bagaimana kasih Allah kepadanya.
bagaimana Kristus menjadi pembela dia. Oleh sebab itu pada akhir-akhir hidupnya, Paulus tidak pernah menyerah. Meskipun dia selalu dibayang-bayangi oleh penderitaan dan maut. Akhirnya saudara, firman Tuhan mengatakan, Paulus mati ketika dia mempertahankan imannya kepada Kristus. Paulus tidak menjual imannya. Paulus tidak menjadi murtad oleh karena kedudukan atau oleh karena penderitaan. Tapi sebaliknya, dia tetap setia pada Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika saat ini saudara sedang merencanakan sesuatu untuk meninggalkan Allah, saudara mungkin sedang merencanakan untuk murtad, saudara sudah saat ini mungkin merencanakan untuk berpaling daripada Kristus karena penderitaan, atau mungkin karena jodoh, atau mungkin karena penyakit, atau mungkin saudara ingin berpaling kepada Tuhan karena masalah pelayanan saudara, atau mungkin karena beban ekonomi yang berat. Saya ingin katakan saudara, bertobatlah. Ingatlah kasih Allah, ingatlah kesetiaan Kristus sebagai pembela dalam kehidupan kita yang selama ini kita pernah alami. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah sudah menjadi pembela kita, sahabat kita yang setia selama ini. Maukah saudara kita kembali kepadanya? Maukah kita kembali menikmati kasih Allah? Janganlah kita menjadi orang-orang durhaka. Janganlah kita membalas air susu dengan air tuba. Tetapi seharusnya baiklah kita membalas air susu yang diberikan oleh Allah, dibalas dengan air madu yang manis. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengatakan, jika kita memilih setia, Allah akan sangat sukacita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak setia, Allah tetaplah setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Lihat kesetiaan Allah, luar biasa bukan? Tetapi jika kita tidak setia, Allah tidak dirugikan, justru kita yang akan mengalami kerugian besar. Saudara, mari bertobat supaya tetap setia. Balaslah kesetiaan Allah dengan air madu yang manis. Amin. Tuhan Yesus memberkati.